Karena firman Elohim katakan kalau kita tidak panas atau dingin, kita suam-suam kuku, kita akan dimuntahkan. Ini ngeri, saudara. Saudara pernah lihat tato? Ya, ditempel. Tapi dia kalau bekerja, kalau sampai nanti ditempel, dimasukkan bukan dimasukkan ke dalam tubuh, yang dimasukkan dalam tubuh fondasinya udah. Itu sudah. Dan begitu nanti tato digital kuantumnya ini masuk, saudara, atau ditempel, entah itu di tangan kanan atau di dahi sini. Nah, tatonya seperti apa? Nanti saudara akan lihat. Jadi tato ini dirancang dengan tinta yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi ditanam di bawah kulit, ya, di tangan kanan atau di dahi melalui jarum-jarum super kecil sepanjang 1,5 mm, sehingga nggak akan rasa sakit. Dan kenapa ditanam di dahi dan di tangan? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Di Eropa itu sedang terjadi kegerakan menolak secara besar-besaran tentang digital ID. Kalau di waktu yang lalu Bapak Ibu lihat di masa pandemi, ada satu kegerakan yang menolak ya cairan itu untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Dan itu nanti saya akan bahas, akan ada kaitan dengan digital ID, saudara, ya. Karena ini apa yang Dafar Elohim katakan itu tidak pernah meleset. Itu yang saya pegang. Apa yang dinubuatkan oleh firman itu tidak pernah meleset. Kalau Bapak Ibu berpegang kepada mimpi, penglihatan dan nubuatan seperti yang mereka katakan di dalam tanggal 23 September sampai 5 Oktober ada rapture, itu kan nyatanya meleset, ya. Tetapi ada lagi yang baru, tanggal 25 Desember katanya rapture. Nah ini, karena orang selalu berpegang kepada apa? Penglihatan, nubuatan dan mimpi. Tapi kalau Bapak Ibu berpegang, saudara, kepada firman, itu tidak akan meleset sama sekali. Ya. Nah, saudara, kita lihat bahwa di dunia, di barat khususnya, ya, itu sedang ada, saudara, kewajiban untuk melakukan yang namanya digital ID. Nah, saudara, jadi Bapak Ibu lihat, ya, di segala bangsa ini sedang ada dilakukan ini. Bapak Ibu boleh lihat di sini, di gambar, ya. Nah, ini penolakan-penolakan yang terjadi di akhir zaman. Bangsa-bangsa, saudara, mereka menolak sistem digital ID. Nah, setelah masa pandemi ada, saudara, melihat ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan, betul? Termasuk orang harus wajib disuntik. Orang wajib harus ada yang namanya kartu sertifikat. Ya. Dan itu semua bukan lagi satu rahasia, kita semua sudah tahu karena sudah lewat. Tetapi saya akan bahas ada yang berkaitan dengan ID digital ini. Nah, semua itu harus ditaati kalau kita mau beraktivitas, saudara, di luar. Ya. Nah, jadi karena apa yang mereka sedang setting di depan ini, itu sedang menuju kepada penggenapan daripada Dafar Elohim. Karena ini berbicara sebuah sistem. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, di COVID yang lalu itu belum berakhir. Masih ada yang namanya sistem. Sistem itu dia berkesinambungan untuk melengkapi satu dengan yang lain, sehingga dia benar-benar menjadi sempurna. Jadi Bapak Ibu yang mungkin orang berpikir, wah sudah lewat Pak masa yang lalu. Ya, masanya lewat, sistemnya terus diperbaharui. Nah, yang sangat membuat kita semua kaget tentunya adalah karena begitu banyak orang yang percaya kepada Yeshua. Saya nggak bicara orang yang di luar Yeshua, ya. Saya bicara penyembah Bapa Yahweh lah. Kalau yang di luar penyembah Bapa Yahweh itu, ya saya lama di sana. Pengajaran eskatologi mereka itu sudah 100% mereka percaya rapture akan lebih dahulu. Jadi penyembah Bapa Yahweh juga banyak sekarang yang percaya bahwa nanti akan di rapture dulu. Ya. Sebelum semua sistem ini diberlakukan, akan di rapture lebih dahulu. Nah, ini yang sangat disayangkan karena mereka selalu berpatokan tentang semua hitungan-hitungan. Maka saya bilang Bapak Ibu, yang pola Ibrani pun belum tentu benar dalam soal rapture. Saya nggak bilang soal yang lain.
Soal yang lain oke. Ya, tetapi dalam rapture itu belum tentu. Mengapa saya katakan demikian? Ada satu ayat yang sering orang lupa. Mari kita akan melihat dulu ayat dasarnya. Ya. Nah ini. Bapak Ibu boleh lihat di sini di layar. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Saya mau Bapak Ibu baca ayat ini, kita baca dengan perlahan supaya saudara bisa paham. Semua teori-teori itu pasti gugur, saudara. Kenapa? Dengan satu ayat saja. Kalau yang lalu saya sudah bahas tentang Matius 24, tapi Bapak Ibu lihat 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Oke, saya akan bacakan, nanti anak saya akan membantu ya dalam membacakan Dafar Elohim ini. Saudara boleh lihat di layar ya ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Ya. Oke. Ya, silakan dibaca. 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun, kecuali bahwa pertama-tama kemurtatan itu datang, dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasaan itu disingkapkan, yakni dia yang menentang dan meninggikan dirinya atas segala sesuatu yang disebut ilah atau sesuatu yang disembah, sehingga dia duduk sebagai ilah di tempat kudus Elohim sambil memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Ya, Bapak Ibu, perhatikan ayatnya ya. Biarlah tidak seorang pun menyesatkan kamu. Cara menyesatkannya bagaimana? Dengan cara apapun, termasuk mereka yang bawa nama nubuatan, penglihatan, dan semua itu. Dengan cara apapun, Paulus bilang. Kecuali, nah ini, ada kecuali kan di situ? Bahwa pertama-tama harus ada yang namanya murtad lebih dahulu. Jadi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach itu tanda yang sebelum dia datang, selain tanda-tanda yang ada dalam Matius pasal 24, Bapak Ibu, yang pertama itu harus ada yang namanya murtad lebih dahulu. Nah, saya akan membahas tentang murtad ini. Lalu dikatakan apa, saudara? Dan datang dan manusia pendosa, yaitu anak kebinasan atau yang kita lebih kenal dengan pembinasa keji, itu disingkapkan, di-reveal, terbuka atau dinyatakan. Nah, dari satu ayat ini aja kita sudah tahu bahwa sebelum Yesua datang, itu harus datang dulu yang namanya murtad. Nah, ini yang nanti poinnya saya akan bahas banyak di sini, saudara ya. Jadi yang pertama itu harus ada murtad dulu. Murtad beramai-ramai. Orang bisa murtad karena apa? Nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua yaitu pembinasa keji harus disingkapkan dulu. Siapa dia? Dan di ayat berikutnya dijelaskan di situ. Siapa dia? Yaitu yang menentang dan meninggikan dirinya. Ya, dan ingin disembah sebagai Elohim. Dia akan memamerkan dirinya bahwa dia adalah Elohim. Nah, ini yang Paulus maksudkan tentang pembinasa keji itu akan disingkapkan dulu. Jadi ini yang pertama, saudara. Kalau orang bilang, Pak, kita akan rapture sebelum masa ini. Loh, saudara sudah disesatkan dengan cara yang halus. Ya kan? Pertama-tama murtad dulu. Baru anak kebinasaan atau pembinasa keji itu di-reveal, dinyatakan, disingkapkan. Berarti saudara akan melihat dia. Seperti Yesus bilang, kalau kamu melihat pembinasa keji itu berdiri di bait suci, itu ayat yang keempat, ya kan? Dia ada di tempat kudus Elohim. Sambil memamerkan, itulah yang dikatakan disingkapkan. Berarti dia menyatakan diri. Berarti orang akan melihat dia. Berarti dia akan dikenal oleh segala bangsa. Nah, jadi ada satu perkataan Rabi Saul atau Rasul Paulus di sini yang mengatakan bahwa jangan sampai kita disesatkan
dengan cara bagaimanapun juga. Lalu kita akan melihat apa sih sebenarnya itu murtad. Saya lihat dari itu ya, kamus. Kalau dalam pengertian murtad dalam kekristenan atau orang percaya lah ya, saya bicara secara umum. Ya, di dalam ajaran kekristenan, ya, murtad itu adalah penolakan atau meninggalkan iman kepada Yeshua HaMashiach secara sukarela dan sadar. Jadi saya kasih huruf besar di situ ya. Secara sukarela dan sadar. Setelah seseorang telah menjadi pengikutnya. Ini bukan hanya sekedar pindah agama, no. Tetapi lebih merujuk kepada penolakan hubungan keselamatan dengan HaMashiach. Jadi itu yang namanya murtad. Jadi lebih spesifik lagi, murtad itu adalah meninggalkan iman kepada Yeshua HaMashiach secara sadar dan sukarela oleh karena sebuah peristiwa tertentu. Nah, peristiwa apa itu? Karena Paulus bilang, sebelum kedatangan Yeshua banyak orang akan murtad, dan itu diteguhkan oleh Nabi Daniel sendiri. Bahwa di akhir zaman banyak orang akan apa? Murtad. Dimurnikan dan mereka banyak yang jatuh. Ya, oke, kita akan lanjut. Nah, jadi apa hubungannya murtad dengan ID digital? Mungkin saudara berpikir begitu ya. Karena pokok bahasanya kan saya mau bahas tentang ID digital. Nah, semua sudah tahu. Di Indonesia pun sekarang sedang digalangkan untuk saudara mengganti KTP-nya dengan KTP apa? Digital. Karena akan menuju ke sini. Saudara suka atau tidak, saudara percaya atau tidak, semua akan menuju ke sana. Nah, apa hubungannya murtad menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach yang Paulus tadi katakan dengan ID digital? Oke, saya akan membacakan ini kepada saudara. Ini mengerikan sekali. Saya dapat saudara ini ya. Saya baca aja. Sesuai dengan dokumen skenario masa depan yang disusun oleh para ahli dari Rockefeller Foundation. Perhatikan Bapak Ibu ya. Bekerja sama dengan Global Business Network dan dipublikasikan pada tahun 2010 yang lalu. Sudah lama ya. Dalam dokumen berjudul Scenarios for the Future of the Technology and International Development. Disebutkan di situ, saudara, dalam dokumen ini, bahwa tujuan dari skenario itu ialah sistem sosial dunia yang baru. Yang maksudnya gimana? Di mana setiap orang akan diberi ID digital biometrik. Saudara lihat? Ini dalam dokumen ini, skenario dari orang-orang ini. Ya, dan di situ saudara, langkah demi langkah menuju perwujudan tujuan tersebut dimulai dengan timbulnya sebuah wabah virus yang melanda seluruh dunia. Saya baca ini tahun 2020, dokumen ini. Ya, wabah itu, ya, virus akan melanda seluruh dunia, menimbulkan ketakutan secara global serta kelesuan ekonomi. Bukankah itu sudah terjadi, Bapak Ibu? Jadi mereka rancang ini dari tahun 2010 dan itu digenapi 10 tahun kemudian. Nah, wabah itu akan ditanggapi dengan penerapan lockdown. Benar nggak? Terjadi. Sudah ada di dalam dokumen itu. Jadi sudah dirancangkan. Dan dikatakan, dan kontrol otoriter dari setiap negara kepada penduduknya. Saudara nggak punya sertifikat itu, saudara nggak bisa terbang. Saudara nggak bisa bekerja. Saudara nggak bisa jual beli, ya kan? Di masa itu, tapi nanti saudara akan lihat hubungannya dengan digital ID. Nah, jadi berikutnya seluruh manusia akan dimasukkan sesuatu ke dalam tubuh, disuntik. Dan pada tahap akhir, perhatikan Bapak Ibu, di dokumen itu menulis setelah di lockdown, lalu diberikan saudara di situ ada satu kebijakan tidak boleh beraktivitas tanpa tanda itu, ya. Maka setiap orang akan diberikan pada tahap akhirnya adalah ID digital biometrik, ya,
yang sudah menerima suntikan itu, cairan itu. Dan dunia baru berbasis manusia teknologis pun berlangsung. Ini yang dibilang manusia hybrid atau IoT, IOB, Internet of Body. Internetnya ditanam ke dalam tubuh. Jadi langkah pertama dalam dokumen itu ditulis harus dibuat ketakutan dulu, harus dibuat dulu lockdown, lalu orang harus disuntik. Dijus. Nah, kalau sudah di tahap berikutnya, berarti saya bilang tadi kan ini sistem. Jadi kalau orang sudah menerima itu, maka dia, saudara, akan apa? Baru bisa menggunakan yang namanya ID digital biometrik yang akan nanti ditempel. Nanti saya akan kasih di berikut di bawah ya. Ditempel kepada orang-orang yang sudah menerima enjusan itu. Maka orang tersebut akan terhubung secara langsung dengan internet berkecepatan tinggi. Nah, ini ngeri saudara, ngeri sekali ya. Oke, jadi dalam dokumen ini sudah ditulis bahwa inilah yang akan dirancangkan dan inilah yang akan dibuat. Oke, sekarang kita akan lanjut. Sebentar ya saudara. Nah ini, dari skenario ini kita dapat paham bahwa saudara, tujuan mereka menyuntikkan atau mengenjus orang, rupanya itu adalah fondasi. Saudara tahu fondasi? Jadi sebelum mereka akan menerapkan ID digital biometrik, harus ada fondasi dulu. Makanya kenapa dia harus terhubung ke internet. Harus ada yang namanya IOB, Internet of Body. Jadi ada perantara yaitu tubuh yang harus menerima fondasi daripada ID digital biometrik ini harus ditanam dulu dalam tubuh. Baru ID digital biometrik sebagai alat pembayaran bisa berfungsi. Saudara bisa paham? Jadi saudara harus belajar memahami bahwa tanda binatang 666 adalah sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di masa pandemi, jika di masa pandemi orang nggak bisa bekerja, bepergian, tidak bisa membeli, menjual, maka ke depan kita tidak dapat menerima ID digital sebagai satu-satunya ya pengenal dan sistem data perbankan jika saudara tidak dijus. Saudara lihat. Jadi orang-orang yang tidak menerima suntikan itu nggak akan bisa dapat yang namanya ID digital biometrik. Makanya, ini dengar baik-baik Bapak Ibu. Kenapa ada pemaksaan ID digital? Untuk menggiring saudara menerima yang fondasinya. Mengapa? Mengapa tidak ID digital saja langsung? Karena ID digital biometrik tidak bisa bekerja kalau tidak ada Internet of Body. Makanya harus ditanam dalam tubuh. Saudara bisa paham? Ya? Maka enjusan itu, suntikan itu adalah fondasi. Saudara nggak bisa terima ID digital biometrik kalau nggak dimasukkan ke dalam tubuh dulu. Makanya mereka paksa ada digital biometrik. Supaya apa? Kalau saudara tidak menerimanya, saudara harus disuruh balik, saudara terima dulu, disuntik dulu. Baru saudara bisa terima ID digital biometrik. Saudara lihat di China, itu kalau satu saja orang saudara, dia bangun pagi, dia lihat di handphonenya dia, wah dia skor kreditnya berkurang. Itu gawat saudara, saya ada share videonya ya. Jadi orang berlomba-lomba saudara untuk mereka skor kreditnya bagus. Jadi semua yang ditawarkan harus diikuti. Kalau tidak, saudara tidak bisa menerima ID digital biometrik itu. Makanya pemaksaan di antara bangsa kenapa? Karena pada waktu peletakan fondasi pertama daripada sistem berbasis digital, itu banyak orang menolak, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Yeshua, banyak menolak. Ya kan? Di sini ada juga seorang ibu dari Prancis yang menghubungi saya. Suaminya nggak begitu terlalu mengenal Elohim, tapi dia paham semua ini, saudara. Nah, yang lucunya orang percaya tidak mengerti. Makanya dalam firman dikatakan bahwa umatku binasa karena kurang
pengetahuan. Nah, lalu saudara, tahun 2012 berarti 2 tahun setelah buku atau dokumen itu ditulis. Kita lihat lagi di apa? Sebentar ya. Kan dokumennya itu 2010. Nah, setelah 2 tahun kemudian berarti tahun 2012 melalui Open Ceremony Olimpiade di London. Saudara boleh lihat nanti di YouTube ya, pembukaan Olimpiade. Jadi tahun 2012. Nah, dokumennya tadi sudah ditulis tahun 2010, planning mereka. Nah, dipertontonkan di situ ada situasi sebuah wabah. Bapak Ibu boleh lihat itu ada orang-orang bawa suntikan, ada yang suster, ada yang bawa tempat-tempat tidur ranjang rumah sakit. Saudara lihat? Lalu ada yang kayak virus, bola-bola itu ada duri-durinya. Itu dipertontonkan di dalam pembukaan Olimpiade di London tahun 2012. Berarti 2010 dokumennya terbit, 2012 langsung dipublikasikan, langsung dipertontonkan. Sekarang pertanyaan saya, apa hubungannya kegiatan olahraga, perlombaan dengan hal-hal tersebut? Ya, karena Olimpiade itu mendunia. Jadi skenario mereka itu sudah dikasih tahu, bocoran. Ya, dimana kalau Bapak Ibu lihat di pembukaan Olimpiade London ada muncul sosok iblis yang tinggi besar memegang benda semacam jarum suntik. Itu semua Bapak Ibu boleh search di pembukaan Olimpiade di London ya, tahun 2012. Nanti silakan lihat. Saya nggak putar di sini, nanti Bapak Ibu lihat sendiri. Oke, kita akan lanjut dulu. Sebentar ya. Nah, ini Wahyu 13 ayat 16 sampai 17. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda itu, ya, atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, oke, kita sudah tahu ayat ini, jadi kita lanjut. Jadi kenapa pemaksaan ID digital itu sedang gencar di seluruh dunia? Karena tanpa ini Bapak Ibu nggak akan bisa berjual beli sesuai dengan Wahyu 13. Saya melihat Wahyu 13 di sini. Kalau Bapak Ibu lihat jual beli di sini, sebenarnya kata jual beli itu kalau dilihat dalam bahasa aslinya tidak terbatas hanya saudara menjual dan membeli. Tapi kalau saya baca dan pelajari lebih dalam di dalam kamus kitab suci dalam bahasa Yunaninya, itu mencakup segala aspek. Jadi saudara nggak bisa ke tempat umum, tidak bisa menggunakan fasilitas umum, tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan, tidak bisa kemana-mana tanpa tanda ini. Dan ini yang sedang mereka nyatakan di hari-hari terakhir ini. Jadi Bapak Ibu kita harus waspada. Pemberian ID digital ini adalah tujuannya supaya orang bisa menerima utuh, sempurna, genap apa yang mereka katakan sebagai sistem itu. Ya, saya tidak sampaikan ini waktu di seminar. Jadi saya mau saudara semua bisa melihat hal ini, ya. Jadi kenapa itu ID digital sedang digaungkan di hari-hari terakhir ini? Pertama, itu supaya orang yang sudah terima, mereka boleh menerima ID digital, biometrik, ya. Di mana setiap orang yang tidak punya itu nggak bisa jual beli. Yang kedua, kalau orang tidak dijus, kalau diperhadapkan dengan ID digital biometrik, saudara nggak bisa terima ID digital itu kalau saudara nggak dijus. Berarti genaplah apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 13 tadi. Oke, sekarang kita lihat di slide berikut. Nah, sekarang kita maju tahun 2016, oke? Jadi PBB menggelar pertemuan yang mendiskusikan dan merumuskan pelaksanaan ID 2020, ID 2020, ya. Dalam pertemuan itu disepakati agenda global bahwa paling lama, jadi mereka punya target, paling lama tahun 2030
akan diselesaikan pemberian ID digital biometrik kepada seluruh umat manusia di bumi. Itu agenda mereka. Namanya ID 2020. Jadi mulai tahun 2020 itu akan diberlakukan selama 10 tahun ke depan sampai 2030 targetnya harus selesai. Ya. Nah, ID digital ini akan menjadi tanda identitas setiap orang dan menyatu dengan tubuh si manusia. Nah, kenapa dia harus menyatu? Makanya harus ada Internet of Body, makanya harus ditanam dulu lewat suntikan. Supaya tertanam dalam tubuh. Baru ID digital biometrik ini bisa bekerja. Terkoneksi dengan semua perangkat. Terkoneksi dengan sistem internet berkecepatan tinggi. Sehingga orang bisa jual beli. Nah, ID digital ini, proyek ID 2020 ini digagas dan disponsori oleh seorang yang tidak asing. Yaitu siapa? BG dan MG. Ya, ada di sini ya. Ya, Bill Gates dan Melinda Foundation dan juga Rockefeller Foundation. Yang tadi menggagas di tahun 2010. Dan banyak organisasi global lainnya dalam web resminya, bahkan mereka sudah pakai istilah certification mark. Wow. Kalau di Indonesia itu waktu itu cuman hanya sekedar sertifikat apa? Jus. Tapi ini sudah memang sudah di planning, sudah direncanakan. Coba kalau ada yang bisa rekam nanti tolong rekam Bapak Ibu ya. Saya takutnya di take down ini videonya, tapi nggak apa-apa ya. Ini ada yang nonton, saudara boleh rekam suara atau nanti kita tetap siapkan PowerPoint-nya, nanti saudara boleh baca ya. Nah, jadi tahun 2016 itu PBB sendiri yang mendiskusikan perumusan pelaksanaan ID 2020 ini. Lalu, saudara, tahun 2019 tim teknis pelaksanaan ID 2020 itu diluncurkan. Makanya langsung COVID. Betul enggak? Karena sudah dirilis dari tahun 2010. Baru 2012 dia kasih perkenalan lewat Olimpiade. 2016 digelar dalam sidang PBB. Dan tahun 2019 timnya yang melaksanakan di lapangan itu diluncurkan. Langsung COVID, saudara. Diberitakan di Wuhan, di China. Dan sejak tahun 2020 menjadi berita utama global. Tidak lama kemudian WHO mengumumkan pandemik secara global. Jadi sudah terstruktur, tersistem. Jadi sistem ini terstruktur dan terancana oleh mereka yang mempersiapkan munculnya pembinasa keji tersebut. Perhatikan ayat yang tadi pertama kita baca. Rabi Saul atau Rasul Paulus bilang, yang pertama-tama harus muncul apa? Murtad dan pembinasa keji itu. Ya, ada yang bertanya ini, gimana sarannya pada saudara-saudara yang menerima suntikan? Oke, nanti saya akan jawab ya Bu ya. Nanti aja. Saudara ikutin dulu supaya paham ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat bahwa Paulus bilang jangan kamu disesatkan. Murtad harus datang dulu, pembinasa keji harus muncul. Jadi orang-orang ini sudah bekerja. Mereka punya tujuan cuma satu, supaya anti Hamasiyah itu muncul. Ya. Maka melalui sistem mereka paksa orang dan itu sudah direncanakan. Oke, kita lihat lagi slide-nya. Jadi tahun 2019 begitu tim pelaksananya diluncurkan, langsung terjadi wabah di Wuhan, di Cina. Berarti sudah direncanakan. Ngeri sekali saudara. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikut. Nah, saudara, BG ini yang mensponsori Massachusetts Institute of Technology atau IMT yang terkenal sekali. Bekerja sama dengan Universitas Rice untuk mengembangkan teknologi tato digital dot quantum. Ini ngeri saudara. Saudara pernah lihat tato? Ya, ditempel. Tapi dia kalau bekerja, kalau sampai nanti ditempel, dimasukkan bukan dimasukkan ke dalam tubuh, yang dimasukkan dalam tubuh fondasinya udah. Itu sudah. Dan begitu nanti tato digital kuantumnya ini masuk saudara atau ditempel, entah itu di tangan kanan atau di dahi sini. Nah, tatonya seperti apa? Nanti saudara akan lihat.
Jadi tato ini dirancang dengan tinta yang tidak terlihat secara kasat mata. Jadi ditanam di bawah kulit, ya, di tangan kanan atau di dahi melalui jarum-jarum super kecil sepanjang 1,5 mm, sehingga nggak akan rasa sakit. Dan kenapa ditanam di dahi dan di tangan kanan? Ternyata waktu saya baca satu jurnal daripada kedokteran, di dua tempat ini Bapak Ibu, itu luar biasa lah firman atau daftar Elohim ya, digenapi. Di dahi dan di tangan kanan, disitulah tempat di mana suhu manusia tidak berubah sekalipun saudara demam. Ajaib nggak saudara? Jadi kalau nanti ID biometrik digital itu ditempel supaya bisa bekerja dengan yang sudah masuk dalam tubuh, maka dia harus ditaruh di tangan kanan atau di dahi. Supaya ketika orang sakit, maka transaksi tidak bisa error, berjalan seperti normal. Karena memang sudah manusia itu ternyata dua tempat ini, dirancang di dua tempat ini, suhu manusia tetap stabil, sekalipun saudara demam tinggi. Nah, sekarang pertanyaan, siapa yang dapat diberikan dot quantum ini? ID digital. Siapa yang diberikan? Tentunya mereka yang sudah terima di dalam tubuh. Karena sekali lagi tato digital dot quantum ini nggak bisa bekerja. ID digital itu nggak bisa bekerja kalau nggak ada yang fondasi di dalam tubuh, Internet of Body tadi harus ada dalam tubuh. Maka yang bisa diberikan hanya mereka yang sudah menerima suntikan itu. Gimana dengan yang nggak bisa, yang belum terima Pak? Dipaksa, ya kan? Dipaksa, digiring. Kalau saudara nggak terima, saudara nggak bisa jual beli. Kamu nggak mau jual beli nggak? Kamu mau mati kelaparan? Tapi saya nggak mau disuntik. Saya mau ID digitalnya aja. Ya ID digitalnya nggak bisa bekerja kalau nggak ada fondasinya. Maka harus ditanam ke dalam tubuh. Ini liciknya iblis saudara. Ini liciknya sangat mengerikan Bapak Ibu. Makanya Paulus bilang begini. Jangan kamu disesatkan dengan cara bagaimanapun. Ada di YouTube bertanya, apakah masih ada pengampunan? Oke, kita akan lanjut. Nanti pertanyaan-pertanyaan saudara akan terjawab semua. Ya, tapi saya berdoa, Bapak Ibu yang pernah menerimanya, saudara jangan lanjut, jangan mencobai Bapak Yahweh. Ya, jangan dilanjut. Kalau mungkin dahulu saudara tidak mengerti, ya oke, itu dahulu. Ya, kalau sekarang jangan sampai saudara lanjut, karena 1-2 kali Bapak Yahweh meluputkan saudara, bisa aja yang ketiga kali saudara nggak luput. Ya, nah mengapa hanya mereka yang sudah di jus itu bisa diberikan dot quantum atau ID digital biometrik? Sebab Bapak Ibu, tato dot quantum ini adalah QR code dari sertifikat. Nah itu jus tadi. Kalau dahulu masih berupa kertas, lalu dipindahkan ke mana? Ke aplikasi. Nanti wujudnya kenapa tato dot quantum? Karena HP bisa hilang, HP bisa error, HP bisa hilang jaringan saudara. Saudara bisa alasan, wah Pak HP saya rusak. Ditanya mana sertifikat kamu? Wah HP error Pak. Nah jadi iblis memikirkan hal yang lebih jauh dari apa yang manusia pikirkan. Lalu aplikasi di HP kan bisa error. Jadi mungkin akan berupa gelang sementara. Tetapi sampai pada akhirnya di tahap akhir firman Wahyu 13 harus digenapi, maka itu harus ditempel di dahi dan di tangan kanan. Pakai jarum yang super kecil itu dimasukkan ke dalamnya. Supaya antara tato dot quantum ini yang adalah QR code orang itu sudah nggak perlu lagi pakai kertas, sudah nggak perlu lagi pakai handphone, karena semua sudah dalam tubuh. Dan dia akan bekerja dengan fondasi yang pertama sudah disuntik lebih dahulu. Karena di dalamnya kan saya pernah bahas saudara, bagaimana suntikan itu. Isinya apa? Apa saudara isinya? Ya, ada 2 benda yang paling mengerikan sebenarnya. Yang pertama namanya graphene oxide. Itu kayak silet. Kayak silet saudara, masuk dalam tubuh. Makanya kenapa banyak yang mati mendadak, sudden death. Pecah pembuluh darah, jantungnya berhenti tiba-tiba,
atau pendarahan di otak karena graphene oxide. Itu ada di dalam kandungannya. Lalu yang kedua, ada satu namanya enzim luciferase. Enzim luciferase itu atau yang dikenal enzim kunang-kunang. Itu adalah pengantar atau daya atau antena daripada Internet of Body. Jadi ketika tato kuantum itu ditempel dalam tubuh, maka dia akan bekerja, dipancarkan, ditangkap lewat koneksi internet dari enzim yang bernama luciferase itu. Lalu dia akan terkoneksi dengan perangkat elektronik ataupun sistem internet berkecepatan tinggi. Sehingga ketika orang di-scan begini di tangan kanan, langsung terhubung ke internet. Saudara belanja langsung dipotong saldonya. Kalau sekarang kan masih pakai handphone, ya kan? Saudara scan, ya yang suka pakai kiris, hati-hati saudara. Saya pernah bahas itu adalah mata horus. Tadinya itu cuma di kertas, betul? Tadinya itu cuma di handphone. Berikutnya nanti Kitab Suci bilang di tangan dan di dahi. Dia bisa bekerja kalau ada pondasi yang pertama disuntik dulu. Karena itulah yang antenanya, yang menangkap signal. Yang menangkap saudara signal internet itu. Sehingga melalui enzim luciferase itu, dia nggak perlu lagi charger. Kalau handphone kan charger. Kalau dia, luciferase itu enzim kunang-kunang. Itulah yang menggerakkan atau yang membuat sistem itu bekerja. Kayak tenaganya. Karena dia kunang-kunang. Kalau enzim luciferase itu kalau dilihat kayak ya dikasih nama kunang-kunang karena dia kayak kunang-kunang. Jadi kalau kami pernah coba kalau ada orang yang sudah di jus itu pakai senter yang biasanya kalau kita mau ngecek orang yang mengecek uang palsu, itu saya sudah coba. Begitu di senter ke tangannya yang menerima, itu ada kayak urat-urat, kayak kunang-kunang nyala gitu. Itu yang namanya enzim luciferase. Itu tenaga atau power daripada ID digital itu bisa bekerja. Karena internetnya di situ, powernya, tenaganya ada di situ. Sudah lihat? Ngeri. Itu yang luciferase ya. Kalau yang tadi saya bilang partikel nanobot, yaitu graphene oxide, itu kayak silet. Makanya orang bisa mati mendadak, saudara. Teman saya di Jakarta baru-baru lagi nge-gym, cuma nge-gym. Dia udah terima. Lagi nge-gym sesak nafas, tiba-tiba langsung lemes. Lewat, nggak sempat bawa rumah sakit, meninggal. Karena itu kayak silet. Oke, kita lanjut ya. Jadi biar Bapak Ibu lebih mengerti dan memahami. Jangan main-main saudara dengan apa yang dunia tawarkan ini ngeri sekali. Saudara jangan sampai menerimanya ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa peran ID digital terhadap jusan itu? Ya. Apa peranan suntikan dengan digital ID berupa tato itu nantinya? Jadi dot quantum itu ternyata akan membentuk pola seperti kode QR. Cuman bedanya dia nggak di handphone lagi. Tapi dia sudah di dalam tubuh. Makanya namanya mark of the beast. Saudara tahu? Tanda binatang. Karena yang dipakai QR itu harusnya barang atau binatang. Betul? Barang kan dikasih kode, ada barcode-nya di scan. Baru ketahuan, oh iya barang di supermarket. Ada yang hilang, ada yang sudah terjual, ada yang belum terjual. Sama kayak sapi, kambing dikasih apa saudara? Barcode. Makanya dibilang tanda binatang, mark of the beast. Ya. Jadi tato dot quantum ini akan membentuk pola seperti QR code dan akan menjadi akses data dari si pemakai tanda tersebut. Apabila tanda itu di-scan, maka data orang yang bersangkutan akan muncul di layar. Makanya sekarang CCTV sudah di mana-mana memantau pergerakan manusia. Begitu saudara lewat tidak menerima, langsung tandanya merah. Langsung ditandai sama petugasnya, ini orang belum. Begitu dibuka truk datanya, nah, siapa dia, tinggal di mana, rumahnya di mana, semua akan muncul. Ngeri saudara ya.
Ya, saya pernah sampaikan waktu itu saudara tentang QR code itu, tentang mata Horus. Mata Horus itu mata Satan yang mengawasi. Sudah difilmkan di film Hollywood, judulnya saya lupa judulnya saudara. Big Brother Watching. Jadi itu dalam film itu ditulis ada sebuah kamera CCTV yang dipasang di seluruh dunia untuk memata-matai orang. Siapa yang terikat dalam sistem, siapa yang di luar sistem, itu semua terpantau. Jadi iblis atau Satan membuat ini, dia sudah rancang, ya. Nah, singkatnya Bapak Ibu, siapa yang tidak dijus secara lengkap, makanya kan dipaksa toh. Yang belum lengkap harus lengkap, harus lengkap. Kenapa? Karena sistemnya nggak bisa bekerja. Tato.quantum itu nggak bisa bekerja, ID digital biometrik nggak bisa bekerja kalau tidak genap atau tidak lengkap. Nah, jadi maka kalau saudara tidak menerimanya secara lengkap, maka tidak bisa menerima ID digital dan sudah dipastikan tidak bisa menjual beli serta beraktivitas di tempat umum lainnya. Inilah Wahyu pasal 13. Sistem ini direncanakan, dibentuk. Makanya di situ dibilang kan, Wahyu 13 ayat 17, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Ngeri saudara. Ini gak main-main. Ini sedang menuju penggenapannya. Maka di segala bangsa itu sedang ramai pemberlakuan ID digital biometrik itu. Sekarang mungkin hanya masih di handphone, tapi nanti kitab suci nggak akan salah. Itu akan ditempel di tangan dan di sini. Baru Internet of Body-nya bisa bekerja. Saudara lihat, ini tersistem. Anti Hamasiyah nggak main-main. Dia bekerja itu hikmatnya seperti melebihi hikmat Daniel. Makanya banyak orang akan murtad. Rabi Saul sudah katakan, jangan kamu mau disesatkan dengan cara bagaimanapun. Biar mereka bilang ini untuk kesehatan, biar mereka bilang ini untuk kebaikan, biar mereka bilang ini untuk ini, bla bla bla. Saudara, jangan mau disesatkan. Makanya banyak di antara saudara yang rela kan, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan tunjangan, dan lain sebagainya. Kehilangan kebebasan. Itu belum apa-apanya, itu baru fondasi. Nanti kalau pemberlakuan ID digital biometrik, nggak ada yang bisa lewat, saudara. Maka Paulus bilang, yang pertama-tama harus ada yang namanya murtad lebih dahulu. Kenapa orang bisa murtad? Jawabannya apa, saudara? Karena menerima tanda bilangan binatang itu, sederhana. Jadi makanya Rabi Saul bilang yang pertama-tama harus ada dulu murtad dan harus muncul dulu pembinasa keji, baru Yesus akan datang. Nah, jadi Bapak Ibu yang selalu menganut-anut pengajaran tentang rapture lebih dahulu, saudara renungkan perkataan Paulus, bukan perkataan saya. Baca lagi dalam Tesalonika tadi kita baca. Yang pertama-tama harus dulu banyak yang murtad, lalu harus muncul dulu pembinasa keji, baru Yesus akan datang. Sebelum dua ini peristiwa terjadi, jangan mimpi saudara akan rapture. Saya terus terang aja, saudara. Makanya tadi di awal saya bilang, hanya satu yang membuat saudara bertahan. Cinta kepada Bapa. Cinta kepada Yeshua. Sehingga saudara setia, rela kehilangan. Dalam firman katakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Maksudnya begini, bukan saudara kehilangan dibunuh, nafas, bukan. Nyawa itu berbicara satu kenyamanan. Nyawa itu berbicara sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Jadi kalau saudara rela kehilangan semua itu hanya karena iman kepada Yeshua, saudara akan memperoleh lagi. Tapi dengar baik-baik, kalau saudara mempertahankan nyawamu, mempertahankan semua kenyamananmu, maka saudara justru akan kehilangan semuanya. Ada amin, saudara? Jadi dengar baik-baik malam hari ini Bapak Ibu. Kita memang akan masuk ke sana. Maka kita perlu bertahan. Kita perlu saudara yang namanya stamina roh.
Saya melihat ada orang-orang yang sudah mulai lemah, bahkan berdoa pun malas. Padahal tujuannya adalah membangkitkan cinta mula-mula supaya saudara bertahan. Dan saya berdoa di tengah malam, saya bangun, Bapa, berikan aku kasih mula-mula itu. Aku tidak minta berkat, aku tidak minta ketenaran, aku tidak mengejar hal-hal duniawi. Aku hanya minta satu, cintamu tetap ada dalam hidup. Supaya aku jangan terseret oleh arus dunia. Supaya jangan pada akhirnya aku menyerah dan aku juga menerima tanda itu. Karena enggak kuat, saudara. Mari kita lanjut. Saya berdoa semua tidak ada yang gugur. Karena pasti tekanan ini akan semakin meningkat dan akan menyentuh sampai hal yang paling dasar. Yaitu soal makan minum. Ya, oke. Mari lihat. Jadi jelas Wahyu 13 ayat 17 ya, ini pasti akan terjadi. Kalau saudara nggak punya ID itu, saudara nggak bisa jual beli. Jadi mereka paksa ini supaya sistemnya jalan. Oke, saudara lihat, nanochip dan tato dot quantum ID, digital biometrik adalah kombinasi yang sempurna. Nah ini, nanochip yang tadi saya bilang di dalam jusan tadi itu, dan tato dot quantum ID digital biometrik itu adalah satu sistem, kombinasi yang sempurna untuk menggantikan teknologi chip RFID yang sebesar biji beras yang ditanam di dalam tubuh yang sudah berlaku di Swedia. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan kedatangan tanda binatang itu dengan sebesar biji beras masuk dalam tubuh, sudah nggak akan lagi. Tapi dua kombinasi ini, nanobot, tampilkan lagi coba. Nanobot yang dalam suntikan itu nanti akan dipadu dengan tato dot quantum. Maka mark of the beast akan menjadi sempurna. Karena fondasinya ada, lalu digital ID-nya untuk scan itu sudah ada. Maka chip RFID itu yang 30 tahun lalu para pengkhotbah bilang akan ditanam seperti besar biji beras dalam kulit, itu nggak akan berlaku lagi. Ya, chip RFID itu memang sudah komplit mengandung penangkap sinyal dan sekaligus penyimpanan data. Tetapi teknologinya itu sudah berusia puluhan tahun sebelum ada yang namanya graphene oxide yang tadi saya bilang itu. Graphene oxide bisa menangkap kecepatan internet berkekuatan 5G dan seterusnya ke atas. Jadi teknologinya lebih canggih. Iblis, Satan berinovasi. Karena dia punya teknologi. Dia punya hikmat melebihi hikmat Daniel. Jadi saudara, sesudah seseorang menerima suntikan itu dan menerima dot quantum nanti akan ditanam di sini. Di dahi atau di lengan kanan. Maka chip RFID tidak dibutuhkan lagi. Karena sudah usang. Maka yang di Swedia yang sudah mereka pakai itu nggak akan dibutuhkan. Nanti akan diperbaharui, sekarang itu adalah tato dot quantum ID digital biometrik. Makanya mereka sedang paksa. Semua orang yang belum harus terima fondasi dulu. Kalau tidak, saudara nggak bisa terima ini. Nah, karena dengan nanochip keberadaan seseorang sudah dapat dilacak dari jarak jauh. Ataupun sekaligus dapat dipengaruhi jiwanya dengan tekanan frekuensi. Dan dengan ID digital biometrik berupa dot quantum, data orang tadi dapat diketahui. Saudara mau lari kemana, nggak bisa lari. Kalau sudah ada dalam tubuh, baru sudah dipasang digital ID-nya di dahi dan di tangan kanan, maka saudara mau lari kemanapun, saudara nggak akan bisa. Ya, oke. Jadi datanya sudah tersimpan semua. Kalau orang tidak menerima ini, data saudara tidak akan muncul. Memang database negara kita kan, saudara buat KTP, buat SIM, itu kan ada tangan dan juga mata ya, retina. Tapi kalau saudara tidak terdaftar di yang ID digital ini, saudara dihitung sebagai warga yang tidak terdaftar. Sekalipun saudara punya KTP, apa yang sekarang? Elektronik ya. Makanya kan berapa waktu yang lalu Pak Doni kan
disuruh sama lurahnya kan, ke RT-nya untuk perbaharui dia punya kartu keluarga karena belum ada QR code, barcode di sana. Kalau kartu keluarga yang baru semua sudah pakai barcode. Punya saya juga belum ada. Makanya saya nggak mau perbaharui sudah. Biarin aja, pokoknya dibilang pokoknya penduduk gelap atau apalah, terserahlah. Tapi kita bukan punya kewargaan di bumi ini, kita di Samaim. Amin. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Lanjut slide-nya. Ini memang agak panjang saudara ya, tapi saya mau supaya saudara lebih paham di slide berikut. Nah, mengapa kita perlu menolaknya? Jangan sampai saudara ya, yang fondasinya harus ditolak. Kalau yang sudah terima, jangan dilanjut. Ya, memang ada dampaknya, Karena secara kesehatan itu, saya bilang tadi itu kayak silet, itu ada dampaknya. Oke, lanjut di slide berikut. Mengapa kita perlu menolaknya? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Tolong dibaca. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Dan Elohim damai sejahtera, Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Elohim kita Yeshua HaMasyiah. Ya. Jadi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dibilang, dan Elohim damai sejahtera Dia sendiri kiranya menguduskan kamu sepenuhnya, dan kiranya roh dan jiwa dan tubuhmu seutuhnya terpelihara tanpa apa? Celah. Saudara garis bawahi di sini, roh, jiwa dan tubuh harus terpelihara tanpa celah pada saat kedatangan Elohim kita Yeshua HaMasyiah. Kalau saudara ada celah, saudara nggak akan bisa diangkat. Makanya kenapa roh, jiwa dan tubuh kita ini harus dipelihara. Jangan menerima sesuatu yang nggak jelas. Lalu jiwa kita jangan ditipu. Ada orang yang juga tidak menerimanya, tapi dia hidup seenaknya. Ada juga orang yang bermegah, karena saya nggak terima Pak, saya pasti rapture. Bukan cuma tubuh, roh dan jiwa. Banyak juga orang yang tidak menerima tanda itu, cairan itu masuk dalam tubuh. Tapi saya lihat mereka hidup dalam ego mereka. Mereka hidup dalam kesombongan. Loh, ini bicara roh, jiwa. Harus tanpa cacat. Jadi saudara perlu garis bawahi, ini bukan cuma tubuh. Jadi Bapak Ibu juga yang gak menerima itu, saudara juga jangan bermegah. Karena yang Bapak Yahweh lihat itu roh sampai kepada jiwa kita. Jadi kalau engkau tidak menerimanya ya sudah bersyukur. Tapi jangan juga saudara melawan firman. Saudara juga jangan sampai saudara hidup seenaknya. Ini roh, jiwa dan tubuh. Bukan cuma orang yang menerima cairan itu aja yang akan dibinasakan. Kalau saudara nggak memelihara roh dan jiwamu sesuai dengan kehendak Elohim, engkau juga pasti akan dibinasakan. Jadi ini di situ Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika, supaya kita terpelihara roh, jiwa dan tubuh. Gak boleh ada cacat celah. Maka kita harus benar-benar menjaga hidup kita. Jangan sampai sesuatu yang asing masuk dalam hidup kita. Ya, oke, kita lanjut. Jadi inilah dasar kenapa kita harus menolaknya. Karena syarat untuk di rapture itu tidak bercacat celah. Tubuh, jiwa dan roh. Nah, sekali lagi Rabi Saul menasihati kita sebelum Yeshua datang, maka akan ada murtad lebih dahulu. Mengapa murtad? Karena sebagian besar manusia akan menerima tanda binatang 666 lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, sebelum Yeshua datang, pemberlakuan tanda binatang ini akan terjadi. Ngeri nggak saudara ya? Sebentar ya saudara, ini PowerPoint-nya tiba-tiba mati. Jadi Paulus itu menasihati supaya jangan sampai Bapak Ibu, kita itu tubuh, jiwa, roh kita tidak terpelihara dengan sempurna.
Nah, mari lihat Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Boleh dibaca? Ibrani 10 ayat 38 sampai 39. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman, dan jika dia murtad, jiwaku tidak akan berkenan kepadanya. Tetapi kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Jadi dikatakan orang benar akan hidup oleh iman jika dia murtad. Murtad tadi saya bilang apa? Yang Paulus bilang bahwa sebelum Yesus datang pertama-tama apa? Murtad. Kenapa murtad? Karena menerima mark of the beast. Dan jika dia murtad, artinya dia menerima tanda binatang 666, maka jiwaku tidak akan lagi berkenan kepadanya. Diampuni atau tidak, saudara? Makanya ada yang tanya kan, bagaimana Pak? Saya hanya bisa kasih saran kepada saudara, saudara jangan ambil lebih jauh. Karena saya juga nggak bisa menghakimi, oh saudara sudah terima 1 kali, 2 kali, sudah pasti binasa. Itu nanti yang menentukannya Bapak Yahweh. Tapi kalau saudara sudah terlanjur, jangan sampai saudara maju. Tampilkan lagi ayat tadi. Jadi kalau orang itu murtad, jiwanya Bapak Yahweh, tidak akan berkenan, berarti nggak ada pengampunan kalau orang terima mark of the beast. Makanya kalau saudara sudah terima pondasi, berdoalah mudah-mudahan kosong di dalamnya. Tapi kalau saudara yakin itu nggak kosong, jangan sampai lanjut. Ini bahaya saudara, bahaya. Saya juga nggak tahu endingnya kayak bagaimana, saya nggak punya wewenang untuk menghakimi, ya. Tetapi di situ dikatakan kita tidak termasuk orang yang bersegera kepada kebinasaan, melainkan orang yang beriman dalam keterpeliharaan jiwa. Ada yang tanya, Pak, gimana yang di dalam kota? Kalau sudah menghadap, berkali-kali saya bilang, Yesua bilang ketika pembinasa keji itu berdiri, ya seperti yang Paulus tadi katakan, maka saudara harus segera meninggalkan tempat itu. Banyak orang yang menghubungi saya, mereka pengen pindah dari kota besar ke pedesaan. Tapi saya lihat banyak yang gak serius, karena mereka pikir ini masih lama. Ya gak apa-apa juga, saya juga gak mau direpotkan. Kalau saudara mau artinya mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang penting, harusnya saudara yang bertindak, bukan saya. Masa saya yang harus mengurus semuanya? Harusnya saudara, ini menyangkut keselamatan. Kan bukan buat saya. Kalau buat saya dengan kawanan kecil yang akan datang ke sini, kami siap menampung. Tapi kalau untuk orang-orang yang di luar kawanan kecil, ya kan semua harus disaring, tidak bisa sembarangan. Karena dalam kitab Daniel ditulis ada orang akan yang berpura-pura bergabung dengan orang benar untuk menjatuhkan mereka. Jadi kalau saudara mau masuk dalam satu komunitas, saudara harus tertanam dulu. Harus dilihat dulu bagaimana imannya, bagaimana kesetiaannya, bagaimana kasihnya, baru saudara bisa masuk. Kalau sebentar lewat nggak jelas bagaimana kami mau membantu saudara, kan tidak mungkin Bapak Ibu, ya. Saya harus mengenal saudara latar belakangnya kayak bagaimana. Dan ini kita sedang mempersiapkannya. Maka saudara harus benar-benar mengambil keputusan. Jangan sampai saudara terlambat. Oke, kita lanjut. Jadi kenapa kita perlu menolaknya? Ya karena di situ dibilang, kalau saudara murtad, Bapak Yahweh nggak berkenan lagi. Sudah pasti dibuang ke lautan api, saudara. Oke, di slide berikutnya. Nah, Satan ingin tubuh jiwa roh kita bercacat, saudara. Dengar baik-baik. Sehingga dia tahu bahwa kita itu tidak layak diangkat. Dan ini juga peringatan kepada, bukan saja kepada mereka yang terima tanda binatang, atau yang sudah menerima pada pondasi yang lalu melalui suntikan itu. Tetapi bagi mereka yang tidak menerimanya. Tetapi kalau saudara nggak menjadi pelaku firman, saudara bersekutu dengan kejahatan, mengiyakan kalau orang salah, orang berbuat dosa, saudara setuju, saudara turut serta dengan dosa orang lain, saudara juga akan dapat bagian yang sama. Nah, banyak orang percaya Yeshua Mashiach lebih memiliki percaya dengan apa yang dia mau, bukan kepada daftar Elohim. Ada seorang ibu menghubungi saya,
Dia bilang, Pak, saya datang satu kawanan, mereka penyembah Bapak Yahweh, saya pikir sama. Lalu di situ mereka bilang, kamu ikut siapa? Saya ikut kawanan kecil. Wah, sesat itu ajaran. Mereka percaya rapture-nya nanti setelah masa Antiamasia. Kalau kami percayanya sebelum masa itu kami akan diangkat. Nah, cerita ibu ini bilang, ketika ID digital sudah mulai digaungkan, orang ini sudah mulai ketakutan semua. Mereka mulai mencari sawah, mereka mencari kebun, mereka mencari di pedalaman tanah. Lalu saya bilang sama ibu ini, sampaikan kepada mereka, karena mereka nggak mau menghubungi saya. Saya bilang sama ibu ini, sampaikan kepada mereka, kalau mereka punya iman, mereka akan diangkat lebih dahulu sebelum masa-masa ini. Nggak perlu sibuk cari tanah. Ngapain cari tanah? Wong kalian mau diangkat, berarti kan sudah mulai ada keraguan di sana. Nah, Paulus sendiri bilang, jangan kamu mau disesatkan. Loh, kita kok mau-maunya saja percaya terima pendeta bilang, wow, kita sampai di rapture aja, kita nggak akan mengalami masa sukar, bla bla dan begini. Saya sudah hitung dengan pola A, pola B, pola Z. Sudah, jangan mau disesatkan. Orang Paulus sendiri bilang pertama-tama harus ada murtad dulu. Harus ditampilkan dulu manusia pembinasa keji. Baru Yesus akan datang. 2 Tawarikh pasal 7. Api turun dari langit, nyanyian syukur. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu, karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun, dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai, dengan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Korban pentahbisan dan perayaan. Lalu raja bersama-sama seluruh bangsa mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban sembelihan, Raja Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan seluruh bangsa mentahbiskan rumah Allah. Para imam telah siap berdiri pada tempat mereka. Begitu pula orang-orang Lewi telah siap dengan alat-alat musik untuk memuliakan Tuhan, yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kali mereka ditugaskan Daud menyanyikan puji-pujian, dalam pada itu para imam berdiri berhadapan dengan mereka sambil meniup nafiri, sedang segenap orang Israel berdiri. Lalu Salomo menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah diolahnya segala korban bakaran dan lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang dibuat Salomo tidak dapat memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban. Dan pada waktu itu juga Salomo mengadakan perayaan Pondok Daun selama 7 hari bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang amat besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 mereka mengadakan perkumpulan raya, karena mereka telah merayakan pentahbisan mezbah selama 7 hari, dan perayaan Pondok Daun selama 7 hari. Pada hari yang ke-23, bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka sambil bersuka cita dan bergembira atas kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa,
dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya Ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.